نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca doa sebelum salam. Kita akan membaca pembahasan tentang doa sebelum salam. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 284. Setelah kita membaca sholawat, berikutnya kita akan membaca doa. Dan salah satu di antara tempat yang mustajab untuk berdoa adalah fi duburi kulli salatil maktubah, di bagian belakang dari salat wajib. Nabi SAW menyebutnya fi dubur, dan maksud dari dubur adalah masih bagian, tapi dia berada di ujung belakang. Sehingga pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, berdoa ketika salat dilakukan di dua tempat. Yang pertama saat sujud, dan yang kedua adalah menjelang salam. Karena menjelang salam itulah yang dimaksud dengan duburus shalah. Kita akan membaca dalam buku. Doa sebelum salam ada dua macam. Yang pertama adalah doa memohon perlindungan dari 4 hal. Dan yang kedua adalah doa permohonan sesuai yang diinginkan oleh orang yang sholat. Yang pertama doa perlindungan dari 4 hal. Ini kenapa dikhususkan? Karena ada hadis khusus yang berbicara tentang ini. Yang kedua adalah permohonan sesuai yang diinginkan oleh orang yang sholat. Saya sebut permohonan bisa bentuknya permohonan perlindungan atau permohonan untuk diberi sesuatu. Karena hakikat dari kebahagiaan itu adalah mendapatkan apa yang diinginkan dan terhindari dari apa yang ditakutkan. Sehingga definisi para ulama ketika menyebut al-muflihun, orang yang mendapatkan al-falah, yang disebut oleh Allah, qad aflahal muflihun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung mendapatkan al-falah, orang-orang yang beriman, adalah mereka yang mendapatkan apa yang diinginkan dan dijauhkan oleh Allah dari apa yang ditakutkan. Kita awali terlebih dahulu dengan membahas doa perlindungan dari 4 hal. Kita dahulukan doa bagian ini karena doa ini sangat ditekankan. Lafaz doanya insyaallah jamaah saya yakin sudah banyak yang hafal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udzubika. Aku berlindung kepadamu min adzabi jahannam, dari azab jahannam. Wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejahatan fitnah dajjal. Nabi SAW memerintahkan kita untuk membaca doa ini seusai tasyahud akhir, maksudnya adalah setelah membaca sholawat. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir," kalau kalian sudah selesai membaca tasyahud akhir, dalam arti sudah selesai sampai membaca sholawat, falyata'awwadz billahi min arba', maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Lalu Nabi SAW mengajarkan kalimat di atas, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, sampai akhir doa. Baik, para pemirsa bisa memperhatikan di sini ada perintah falyata'awwadz. Dalam kalimat liyata'awwadz
falyata'awwad, maka di situ ada yata'awwad. Di sini ada lamul amr. Ada lamul amr. Nggak kelihatan. Saya ganti biru. Ada lam di sini ya. Dan ini merupakan lam al-amr. Lam yang menunjukkan perintah. Huruf lam yang menunjukkan perintah. Karena huruf lam dalam bahasa Arab kan ada banyak macam ya. Ada lam dengan tujuan littakkid, untuk penguatan. Misalnya laqad khalaqna, sungguh kami telah ciptakan. Dan di sini adalah lam lil amr, lam untuk menunjukkan perintah. Baik, nah sekarang kita akan bahas perintah di sini apakah menunjukkan makna wajib ataukah menunjukkan makna anjuran. Karena perintah dalam syariat seperti yang kita pahami, ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya anjuran. Kita akan bahas itu. Apa hukum berlindung dari 4 hal? Ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca doa memohon perlindungan dari 4 hal di atas. Mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa doa ini hukumnya sunnah dan tidak wajib. Mayoritas ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan, doa ini sifatnya adalah perintah anjuran dan bukan perintah wajib. Kemudian sebagian ulama, di sini saya sebutkan beberapa di antaranya adalah Imam Tawus bin Kaisan. Beliau ulama tabi'in. Salah satu muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Hazm di antara ulama Andalus yang beliau tokoh dalam mazhab Zahiriyah. Dan beberapa ulama Hambali. Mereka berpendapat bahwa membaca doa ini hukumnya wajib. Bahkan Imam Tawus bin Kaisan, beliau menyuruh anaknya untuk mengulangi sholatnya ketika anaknya itu tidak membaca doa ini pada saat tasyahud akhir. Sehingga anaknya disuruh untuk mengulang, menunjukkan kalau itu adalah bagian dari wajib sholat. Kemudian kita akan lakukan tarjih pendapat. Pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat mayoritas ulama. Bahwa berdoa memohon perlindungan dari 4 hal hukumnya anjuran dan tidak wajib. Karena disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW menyuruh kita untuk memilih doa apa saja yang diinginkan setelah tasyahud. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW menjelaskan tentang bacaan tasyahud dan beliau bersabda, "Tsumma yatakhayyaru minad du'a'i a'jabahu ilaihi fayad'u." Kemudian seusai tasyahud, orang yang sholat bisa memilih doa yang dia inginkan, kemudian dia panjatkan doa itu. Orang yang sholat bisa memilih doa yang dia inginkan, sehingga baik bentuknya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, atau doa-doa yang lain, fayad'u, dan silahkan dia baca doa itu. Hadis riwayat Bukhari. Maka hadis ini bisa kita jadikan sebagai tarjih, karena Nabi SAW mengembalikan kepada ikhtiar al-musalli, pilihan orang yang sholat. Dalam doa ini, Nabi SAW mengembalikan kepada pilihan orang yang sholat. Pilihan ya. Dan ketika dikembalikan kepada pilihan orang yang sholat, menunjukkan bahwasanya mereka punya kebebasan. Mau doa A, B, C, mau baca maupun tidak, diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Taib. Dan ini termasuk di antara bagian yang dimana saya pernah mengalami perubahan pendapat.
Sehingga dulu saya berpendapat bahwa membaca doa yang isinya permohonan pelindungan dari 4 hal itu wajib. Sehingga kalau tidak itu, maka sholatnya bisa batal. Sebagaimana pendapat Tawus bin Kaisan. Kemudian tarjih yang lain didukung oleh riwayat dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ada orang yang berdoa ketika tasyahud akhir. Namun dia tidak membaca tasyahud, dan sholawat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur dan mengingatkan, "Ajilah hadza." Jadi orang ini, dia ketika duduk tasyahud tidak memuji Allah, tidak membaca sholawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi langsung berdoa. Langsung ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajilah hadza." Orang ini terburu-buru. "Idza shalla ahadukum," kalau kalian salat, "falyabda bitamjidi rabbih jalla wa azza." Kalau kalian salat di posisi tasyahud, maka mulailah dengan mengagungkan Rabb-nya azza wa jalla. Dengan mengagungkan Allah jalla wa azza, yaitu dengan membaca at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat, atau dalam redaksi yang lain az-zakiyatu lillah, dalam redaksi yang lain at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Yang itu semuanya adalah pujian untuk Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan falyabda bitamjidi rabbih jalla wa azza. Mulailah dengan mengagungkan Rabb-nya, wassana'i alaihi, dan memujinya, thumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memberikan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang kemarin sudah kita bahas, yang disebut oleh para ulama dengan salawat Ibrahimiyah. Thumma yad'u ba'du bima sya'a. Kemudian setelah itu dia bisa berdoa sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Baik, kepentingan kita dari hadis ini adalah pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yad'u ba'du bima sya'a." Kemudian dia bisa berdoa dengan doa yang dia kehendaki. Berarti di sini doa itu dikembalikan kepada apa yang diinginkan oleh orang yang salat. Dua hadis ini menunjukkan bahwa doa sebelum salam tidak harus dalam bentuk doa memohon pelindungan dari 4 hal. Bisa juga doa yang lain, sehingga doa memohon pelindungan terhadap 4 hal hukumnya tidak wajib. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Baik. Selanjutnya, kita akan kutipkan keterangan Al-Qadhi Iyad. Mengapa Nabi SAW merutinkan doa ini padahal beliau terjaga dari 4 bahaya tersebut. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Apakah Nabi SAW terancam dengan azab jahannam dan terancam dengan azab kubur? Tidak. Beliau dijamin oleh Allah Ta'ala pasti masuk surga. Dan tidak akan tersentuh oleh azab neraka. Lalu kenapa beliau membaca doa seperti ini? Dan Nabi SAW juga berdoa kepada Allah dan memohon wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dari kejahatan fitnah dajjal. Padahal beliau tidak ketemu dajjal, karena ketika dajjal itu muncul Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Al-Qadhi Iyad menjelaskan hal ini. Wa du'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa isti'adzatuhu min hadhil umur. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan permohonan pelindungan beliau dari 4 bahaya ini. Allati qad ufiya minha, padahal beliau sudah dilindungi oleh Allah, sudah dijaga oleh Allah darinya. Wa usima,
minha, dan beliau dilindungi darinya. Innama fa'alahu liyaltazima khawfallahi ta'ala wa i'dhamahu wal iftiqara ilaihi. Beliau lakukan itu untuk selalu, agar selalu menjaga perasaan takut kepada Allah, mengagungkan Allah, dan selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi Nabi SAW kenapa masih berdoa kepada Allah minta perlindungan dari neraka? Beliau berdoa kepada Allah memohon agar diberi hidayah. Nabi SAW minta hidayah enggak? Minta tidak? Minta. Di mana Pak? Beliau baca Fatihah dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim. Beliau bahkan ketika qiyamul lail, beliau membaca doa permohonan hidayah. Ya, sebagaimana dalam doa iftitah ketika qiyamul lail. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Beliau mohon kepada Allah, ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Berikanlah aku petunjuk ya Allah. Lima ikhtulifa fihi, terhadap perkara yang diperselisihkan oleh masyarakat. Terhadap perkara yang diperselisihkan oleh masyarakat. Dan kita betapa butuhnya doa seperti ini. Banyak jamaah yang mengatakan, Pak Ustadz setelah saya ngaji makin bingung. Loh kenapa? Banyak perselisihan pendapat. Ustadz ini bilang A, Ustadz ini bilang B, Ustadz ini bilang C. Padahal dia baru belajar agama mungkin kurang lebih 3 bulan, 4 bulan. Baru awal-awal hijrah, baru awal-awal belajar, sudah bingung duluan. Apalagi yang sudah belajar tahunan, mungkin lebih bingung. Apa Ustadz nggak bingung yang sudah tahunan belajar? Saya yang baru 4 bulan aja sudah mendengar banyak perbedaan pendapat, sudah merasa bingung. Dan itu komentar umum ya, yang disampaikan oleh masyarakat. Kalau kita menyadari bahwasanya perbedaan pendapat itu sebuah realita yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan. Dan kita ada di tengah mereka. Kita ada di tengah perselisihan pendapat itu. Kalau dulu masyarakat awam secara umum mereka memahami sing jenenge agama, dalam agama ini hanya ada 2 pendapat. Kalau enggak NU Muhammadiyah. Itu sudah bikin bingung di masyarakat. Yang ini bilang A, yang ini pendapatnya B, yang ini pendapatnya C. Maka kita butuh hidayah dari Allah. Dan Nabi SAW mengajarkan, ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Berikanlah aku petunjuk terhadap perkara yang diperselisihkan, lima ikhtulifa fihi, terhadap perkara yang diperselisihkan, minal haqqi, sehingga aku bisa tahu kebenaran. Lalu kenapa Nabi SAW membaca doa seperti ini? Padahal beliau orang yang diberi oleh Allah petunjuk yang paling sempurna di tengah umat ini. Jawabannya adalah ini ya. Liyaltazimal khaufallah, dalam rangka untuk menjaga perasaan selalu takut kepada Allah, mengagungkan Allah, dan selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga doa Nabi SAW adalah penyempurna ubudiyah yang beliau lakukan. Masya Allah. Penyempurna ubudiyah yang beliau lakukan. Anda catat ini ya. Jadi hakikat ubudiyah, penghambaan seorang hamba adalah selalu merasa butuh, merasa fakir di hadapan Allah, merendah di hadapan Allah, merasa takut, mengagungkan Allah. Maka ketika Nabi SAW berdoa dengan redaksi doa yang itu isinya Nabi SAW sudah mendapatkan jaminan, itu bagian dari penyempurna ubudiyah beliau sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian manfaat yang lain kata Qadiyat adalah walitaqtadiya bihi ummatuhu waliyubayyina lahum sifatad du'ai wal mahammi minhu. Agar mereka atau para umat beliau bisa mengikuti beliau dan beliau menjelaskan bagaimana cara doa ya. Bagaimana cara doa yang harus dibaca ketika itu. Wa minal muhim, dan bagian yang terpenting ya dari doa itu. Baik. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pahami bahwa setiap ada doa yang dibaca oleh Nabi SAW, dirutinkan oleh beliau, padahal beliau sudah dijaga oleh Allah dari bahaya dalam doa itu, atau sudah diberikan oleh Allah dalam redaksi doa itu, maka fungsinya ada dua, kata Al-Qadiyat, atau ada tiga ya. Pertama, itu bagian dari penyempurna ubudiyah Nabi SAW. Yang kedua, dalam rangka memberikan contoh bagi umatnya. Dan yang ketiga, penjelasan tentang tata cara atau redaksi doa. Penjelasan tentang redaksi doa. Misalnya Nabi SAW meminta kepada Allah, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Padahal beliau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dalam riwayat ketika beliau tahajud sampai kaki beliau bengkak, Rasulullah SAW ditanya, Anda melakukan seperti ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lewat maupun yang akan datang. Tapi Nabi SAW masih sering memohon ampunan kepada Allah. Beliau beristighfar berapa kali sehari? Berapa kali? Ya ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni astaghfiru ilaihi wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Beliau perintahkan kita, wahai manusia, rajinlah bertobat kepada Allah. Karena dalam sehari aku membaca taubat dan istighfar 100 kali. Beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Tayyib. Selanjutnya kita akan membaca tafsir dari doa. Kalimat Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Kita berlindung kepada Zat yang maha sempurna kekuasaannya, sempurna kekuatannya, sempurna ilmunya, dan semua sifat-sifat baiknya. Berlindung dari sesuatu yang berbahaya yang disebutkan dalam lanjutan doa. Meskipun belum terjadi. Dajjal kan belum terjadi ya. Kita tidak tahu kapan dia akan keluar. Dan kematian belum terjadi. Tapi kita berdoa kepada Allah dari semua potensi-potensi kejahatan itu, potensi-potensi keburukan itu, di saat mereka muncul. Sebelum itu terjadi, kita berdoa kepada Allah memohon perlindungan darinya. Syekhul Islam menyebutkan, fa innal musta'adza minhu naw'an. Sesuatu yang dijauhi itu ada dua. Fa naw'un mawjudun yusta'adzu min dararihi. Pertama adalah potensi buruk yang sudah terjadi. Naw'un mawjud, potensi buruk yang sudah terjadi. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukannya. Alladzi lam yujad, yang belum terjadi. Alladzi lam yujad ba'du. Wa naw'un mafqud, dan yang kedua adalah sesuatu yang belum ada. Maka kita berlindung kepada Allah min wujudihi, dari keberadaannya. Mafhum di sini ya? Baik. Setan adalah potensi bahaya yang sudah ada.
Sudah ada belum? Ya, sudah ada. Baik, lalu kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka saat kita mengucapkan seperti itu, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Maksudnya adalah kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari pengaruh buruk setan. Dari kejahatan setan. Dajjal adalah potensi bahaya yang belum ada. Dajjal ada di mana? Ada di mana? Wallahu a'lam. Kapan dia keluar? Wallahu a'lam. Berarti kejahatan Dajjal belum kita rasakan sekarang. Karena dia belum muncul. Lalu kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid Dajjal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah Dajjal. Padahal dia belum muncul. Maka di sini kita berlindung dari keberadaannya. Artinya jangan sampai kita bertemu dengannya. Karena itu para ulama mengatakan bagian dari perlindungan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, bagian yang diberikan perlindungan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya terhadap fitnah Dajjal. Perlindungan dari fitnah Dajjal ada dua. Yang pertama, mati sebelum Dajjal muncul. Sehingga muslim mukmin yang meninggal sebelum Dajjal muncul, berarti Allah lindungi dia dari potensi kejahatan Dajjal. Yang kedua, dilindungi dari, kita bisa memahami yang kedua adalah dilindungi dari kejahatannya setelah Dajjal keluar. Baik. Bagi jamaah yang sudah memiliki buku, silakan dioret-oret seperti ini ya. Biar catatannya nggak hilang. Nah. Sehingga ketika kita berlindung kepada Allah untuk sesuatu yang sudah terjadi, itu adalah kita berlindung jangan sampai kita terkena dampak buruknya. Tapi untuk sesuatu yang belum terjadi, kita berlindung semoga tidak terkena kejadian itu. Dalam memohon pelindungan dari potensi bahaya itu ada dua ya. Memohon pelindungan dari potensi bahaya ada dua. Ada yang disebut dengan isti'adzah. Ada yang disebut dengan isti'adzah. Dan ada yang disebut dengan istighatsah. Ada isti'adzah, ada istighatsah. Isti'adzah itu berlindung sebelum kita terkena dampak. Berlindung sebelum terkena dampak. Istighatsah itu berlindung, memohon perlindungan setelah terkena dampak. Sehingga kalau ada istilah istighatsah, itu berarti orang memohon kepada Allah agar dampak itu dihilangkan. Kalau isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah jangan sampai terkena. Kita mendengar ada berita bahwa di Wuhan ada virus yang itu mematikan misalnya. Kemudian kita mohon kepada Allah, ya Allah lindungilah kami, lindungilah kaum muslimin Indonesia, lindungilah bangsa Indonesia jangan sampai terkena virus itu. Maka itu
Bentuknya apa? Isti'adzah. Yang kedua, virus itu ternyata masuk ke Indonesia. Kemudian tersebar di mana-mana sehingga banyak orang yang terkena virus. Lalu kita berdoa kepada Allah, mohon, ya Allah, segera hilangkan virus ini agar cepat berlalu. Yang seperti itu namanya apa? Istighatsah. Yang seperti itu namanya istighatsah. Sehingga kalau terjadi musibah, apapun bentuknya, baik bencana alam, baik bentuknya penyakit, maupun musibah yang lainnya, lalu kita mohon kepada Allah, ya Allah hilangkanlah musibah ini dari masyarakat. Maka yang kita lakukan adalah istighatsah. Tapi kalau terdengar informasi musibah, ya, dulu seperti ada apa? Informasi tentang flu babi. Di mana itu? Di Singapura ya? Atau di daerah mana? Tapi belum masuk Indonesia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lindungi Indonesia sehingga tidak terkena, bukan menjadi pandemi di Indonesia. Ada flu burung. Flu burung di mana itu? Indonesia kena nggak? Kena tapi tidak merata, paling cuman 1-2. Allah lindungi. Tayyib. Kita kembali ke sini. Sehingga isti'adzah untuk sesuatu yang belum terjadi, maka kita mohon kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah. Agar jangan sampai bertemu dengannya. Min adzabi jahannam, dari azab jahannam. Jahannam merupakan salah satu nama neraka. Dan nama neraka itu banyak. Ada jahannam, ada sakor, ada hawiyah, ada apa lagi? Wail, kata sebagian ahli tafsir menyebut wail ini nama neraka. Dan itu adalah nama dari neraka, bukan jenis neraka. Yang lebih tepat itu adalah nama neraka, bukan jenis neraka. Betul, neraka itu bertingkat, sebagaimana surga juga bertingkat. Tingkatan surga disebut derajat. Jadi tingkatan yang naik itu disebut derajat. Itu tingkatan yang naik. Darajatu al-jannah. Kalau tingkatan yang turun itu disebut darokat. Ya. Darajat ini tingkatan apa? Naik. Kalau tingkatan yang turun, darokat. Tayyib. Darokatun niran. Darokat neraka. Darajatul jannah, derajat surga. Jadi dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau tingkatan yang arahnya naik namanya darajat. Kalau tingkatan yang arahnya turun namanya apa? Darokat. Sehingga Anda kalau punya basement, lalu untuk menuju basement itu harus menuruni tangga, berarti itu darokat. Tapi kalau Anda punya lantai 2, lantai 3, lalu Anda naik, itu namanya darajat. Neraka itu punya darokat, tingkatan turun. Dan punya banyak nama. Tapi bukan jenis neraka. Sehingga tidak kita pahami neraka sakor, neraka hawiyah, neraka jahannam, bukan begitu. Semuanya adalah neraka, tapi dia bertingkat. Nah, sekarang kenapa jahannam disebut jahannam? Para ulama menjelaskan disebut jahannam dari kata jahmun, yang artinya gelap. Karena neraka itu sangat gelap, saking dalamnya neraka ini. Sungguh betapa mengerikan azab di neraka. Dan sesuatu itu semakin dalam, semakin apa? Gelap. Ya. Baik di daratan maupun di lautan. Dan demikian pula kondisi neraka. Ya.
Jangan sampai kita bayangin gini ya. Di neraka orang dibakar. Api menyala di mana-mana. Betapa terang benderangnya. Bukan, ya. Bukan betapa terang benderangnya. Neraka itu gelap gulita. Terus apinya gimana? Apinya hitam. Saking panasnya. Ya. Tapi dalam spektrum cahaya itu Pak, yang panas kan putih ya. Mechiku, Hibiniu, apu ya. Hitam paling panas. Sehingga saking panasnya sampai suasananya menjadi sangat hitam. Itu penjelasan sebagian ulama tentang kenapa neraka disebut Jahannam. Selanjutnya wa min adzabil qabri. Dan kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Adzabul qabri haqqun. Azab kubur itu benar adanya. Meskipun ada sebagian orang yang meragukan. Dan alasannya adalah karena hadis yang berbicara tentang azab kubur itu hadis ahad. Dan hadis ahad dalam masalah akidah tidak diterima. Tapi ini jelas alasan yang menyimpang. Karena hadis ahad dan mutawatir itu bukan pembahasan diterima dan tidak diterima. Hadis ahad dan mutawatir itu pembahasan dari sisi melihat berapa jumlah perawinya. Karena mutawatir yang statusnya dhaif, yang tidak diterima banyak. Karena mutawatir itu kan intinya tersebar banyak di masyarakat. Padahal Nabi SAW tidak pernah mensabdakannya. Kemudian bentuknya bisa beraneka ragam. Diberikan kepada kafir maupun mukmin yang bermaksiat. Sehingga azab kubur itu ada banyak bentuk. Dan Allah bisa berikan kepada yang kafir. Allah juga berikan kepada yang mukmin sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Sesuai dengan kadar nilai maksiatnya. Bedanya apa? Azab kubur bagi mukmin bisa menjadi kafarah untuk dosanya. Sementara azab kubur bagi orang kafir sepeser pun tidak mengurangi kualitas dosanya. Karena itu para ulama mengatakan ketika membahas tentang azab kubur, ada mukmin yang mati dan dosanya belum diampuni. Maka dia berhak untuk diazab. Lalu dia diazab di kuburan. Ketika dia diazab di kuburan itu mengurangi kadar dosanya. Bahkan ada yang menghabiskan. Sehingga nanti ketika di akhirat dia sudah tidak lagi dihukum. Karena sudah dihukum di azab kubur. Allahumma a'idna min azabil qabri. Ya Allah, lindungilah kami dari azab kubur. Kalimat wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah artinya adalah ujian. Fitnah kehidupan berarti ujian selama hidup. Ibnu Daqiqil Id menjelaskan tentang makna fitnah kehidupan. Kata Ibnu Daqiqil Id, beliau ulama Syafi'iyah yang hidup sezaman dengan Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Daqiqil Id, fitnatul mahya ma ya'ridu lil insan muddata hayatihi. Fitnah kehidupan adalah semua ujian yang dihadapi oleh manusia muddata hayatihi sepanjang hidupnya. Minal iftitani bid dunya wasyahawat wal jahalat wa a'zamuha wal iyadhu billah amrul khatimah indal maut. Apa saja fitnah dunia itu? Pertama adalah godaan dunia itu sendiri. Kemudian syahwat atau kebodohan yang dia alami. Dan puncaknya waliyadzu billah adalah fitnah menjelang kematian. Amrul khatimah indal maut. Dan banyak ulama yang mereka ketakutan ketika mereka memikirkan amrul khatimah indal maut. Terus nanti gimana kondisi saya waktu meninggal dunia? Selanjutnya untuk fitnah kematian, wa min fitnatil mamat. Fitnah kematian memiliki dua makna. Pertama adalah ujian ketika mendekati kematian.
Yang kedua adalah ujian di alam kubur. Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Fa'uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum mithla au qariban min fitnatil masihid dajjal." Coba kita perhatikan jamaah. Diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan diuji di alam kubur sebagaimana atau mirip seperti ujian Al-Masih Dajjal. Mithla sebagaimana ujian fitnah Dajjal, atau mirip atau mendekati ujian fitnah Dajjal. Jadi ujian ketika di alam kubur itu seperti ujian fitnah Dajjal. Padahal fitnah Dajjal termasuk fitnah yang sangat besar. Banyak orang yang dia tidak sanggup menghadapinya, akhirnya terfitnah dengan Dajjal, kemudian dia murtad. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kalimat terakhir, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kehadiran Dajjal merupakan ujian terberat bagi kehidupan manusia. Karena itu semua nabi mengingatkan kaumnya akan hadirnya Dajjal. Padahal dia tidak muncul kecuali setelah diutusnya nabi terakhir. Sehingga nabi-nabi masa silam mereka ingatkan umatnya akan ada Dajjal, bahaya Dajjal. Padahal nggak mungkin mereka ketemu Dajjal. Karena Dajjal itu pasti akan muncul setelah diutusnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ibnu Umar bercerita, qama Rasulullah SAW finnas. Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan para sahabat. Fa'athna 'ala Allahi bima huwa ahlu. Beliau memuji Allah, thumma dzakara Dajjal, lalu beliau bercerita tentang Dajjal. Faqala, beliau bersabda, inni unzirukumuhu wa ma min nabiyyin illa wa qad andara qaumahu laqad andarahu nuhun qaumahu. Aku ingatkan kalian tentang bahaya Dajjal, tentang kedatangan Dajjal. Dan tidak ada satupun nabi kecuali mereka ingatkan kaumnya akan datangnya Dajjal. Termasuk Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Padahal Nuh tidak mungkin ketemu Dajjal. Menunjukkan apa? Bahaya Dajjal. Ya. Anak kecil yang dia untuk menuju dewasa itu masih jauh. Kadang kita sudah ingatkan, awas, hati-hati ya, kamu jangan ke sana. Hati-hati, kamu jangan ke sana. Berkali-kali kita ingatkan seperti itu. Padahal dia belum bisa ke sana. Misalnya ke sana, ke sebuah tempat yang kita anggap itu tempat berbahaya. Tapi sering kita ingatkan agar tertancap dalam hatinya kalau itu adalah sebuah potensi bahaya. Sekarang kita akan lihat makna Dajjal. Dajjal secara bahasa dari kata ad-dajlu, yang artinya samar. Ya. Jadi kalau ada kata yang terdiri dari tiga huruf, dal, jim, lam, itu maknanya nggak jelas. Maknanya nggak jelas. Kok bisa maknanya nggak jelas? Maksudnya memang maknanya nggak jelas, bukan nggak punya makna, bukan ya? Malam itu dalam bahasa Arab disebut dengan ad-duljah. Salah satu di antara bahasa Arabnya malam adalah ad-duljah. Wa syai'un minad duljah. Nabi SAW pernah mengarahkan agar kita sholat malam, itu beliau sebut dengan ad-duljah. Kenapa malam disebut duljah? Karena malam itu gelap. Ya. Dinamakan Dajjal karena dia pendusta, mempengaruhi manusia untuk sesat dengan kesaktiannya. Kita saja sudah bisa merasakan ya. Bisa merasakan betapa bahayanya orang liberal di Indonesia.
betapa bahayanya orang-orang Syiah di Indonesia. Karena mereka mempengaruhi manusia untuk sesat secara bertahap. Ya, misalnya keberadaan orang liberal, ya, yang misi besarnya adalah ingin menyamakan semua agama. Pluralisme akan ditegakkan di Indonesia. Ada yang terpengaruh, banyak. Mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di kampus-kampus liberal. Kemudian juga terpengaruh dengan Syiah. Kita sudah bisa merasakan betapa bahayanya keberadaan mereka di Indonesia. Keberadaan komunis misalnya, yang dia mau melakukan pendangkalan akidah bangsa Indonesia, sehingga menghapus sejarah apa? Sejarah perjuangan tokoh-tokoh Islam. Kita merasakan itu ya. Gimana lagi kalau Dajjal itu muncul? Dia mempengaruhi manusia untuk sesat dengan kesaktiannya. Karena itu perawi yang pendusta yang membuat hadis palsu disebut oleh para ulama dengan Dajjal. Sehingga kalau ada hadis palsu, para ulama mengkoreksi ini kenapa sebabnya kok disebut hadis palsu. Oh, ada fulan bin fulan huwa Dajjal. Fulan bin fulan ini Dajjal. Kenapa? Dia tukang pendusta. Baik, sekarang kita beralih ke gelar Al-Masih. Kenapa Dajjal digelari Al-Masih? Dan ada dua manusia yang digelari Al-Masih. Pertama siapa? Isa. Yang kedua, Dajjal. Al-Masih punya dua makna. Dulu sudah pernah kita bahas ini ya. Yang pertama adalah Al-Masih, yang artinya yang dia menjadi subjek, artinya sang pengusap. Al-Masih, sang pengusap. Karena dia mengusap permukaan bumi dengan mendatangi semua daerah di bumi kecuali Mekah dan Madinah. Sehingga Dajjal disebut Al-Masih karena dia mengusap seluruh permukaan bumi. Sebagaimana Nabi SAW pernah sebutkan, ya, ma min ardin illa sayata'uhu Dajjal. Gak ada satupun permukaan bumi ini pasti akan diinjak oleh Dajjal. Kecuali di mana? Mekah dan Madinah. Ya. Dan itu pun ketika Mekah dan Madinah Dajjal gak bisa keluar, dia menggetarkan kota itu. Lalu akhirnya siapa? Orang-orang munafik keluar. Yang ini adalah para pengikut Dajjal. Nggak bisa sembunyi di dalam Madinah. Digetarkan sehingga Madinah itu terjadi gempa. Mereka ketakutan keluar dari Madinah. Nah, begitu keluar dari Madinah jadi pengikutnya Dajjal. Sehingga tidak ada yang selamat kecuali mereka yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bermakna mamsuh. Artinya dia sebagai objek ya. Artinya yang diusap. Karena mukanya terusap sebelah kanan, buta sebelah matanya. Jadi muka Dajjal tidak seperti kita kan? Kita ada cekungan, ada tonjolan, dan simetris kanan kiri. Ya. Coba simetris nggak? Digerayangi gini, simetris ya. Kanan kirinya simetris. Dajjal rata sebelah. Cakep nggak? Cakep nggak mas? Menakutkan ya. Dajjal itu menakutkan. Dan para ulama mengatakan kenapa Dajjal itu penampilannya menakutkan? Untuk membuktikan di hadapan manusia kayak gini kok ngaku Tuhan. Dan tidak mungkin Tuhan kok sifat fisiknya penuh dengan kekurangan. Ya. Mukanya penampilannya menakutkan, kakinya O, rambutnya keriting ikal. Kayak gini kok Tuhan. Tuhan kok penuh dengan kekurangan. Yang namanya Tuhan itu ya harusnya cakep ya. Sempurna fisiknya, zatnya sempurna, indah untuk dipandang. Itulah Tuhan. Nah, Tuhan kok medeni kayak gini. Ora payu. Tapi karena kesaktiannya, karena kehebatannya, dan pinter ngomong itu Dajjal, banyak orang terpengaruh. Sehingga banyak yang menjadi pengikutnya. Wallahu ta'ala alam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai membahas tentang doa perlindungan dari 4 hal. Semoga Bapak Ibu bisa rutinkan dan hadirkan ya semangat tadi ya yang kita bahas dalam tafsirnya. Kita mohon perlindungan dari Jahannam karena betapa dahsyatnya Jahannam, dari fitnah kubur yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti fitnah Dajjal. Kita juga mohon perlindungan dari apa? Fitnah kehidupan dan kematian dengan rincian seperti yang disebutkan oleh Ibnu Daqiqil Aid. Dan kita mohon perlindungan kepada fitnah puncak yaitu fitnah Dajjal. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbaits Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School, unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama 2 lantai mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 7441 049999. Untuk info donasi hubungi 082 12345 7441. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Baik, walhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Saya mau menanyakan kalau berdoa di dalam tasyahud itu katanya tidak boleh menggunakan membaca ayat-ayat Quran, membaca Al-Quran. Bagaimana dengan berdoa dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala dan seterusnya, yang itu bagian daripada ayat Al-Quran atau Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seandainya orang itu tidak bisa bahasa Arab dan tidak tahu artinya dalam berdoa, apakah boleh menggunakan dengan bahasa yang diketahuinya seperti bahasa Jawa, bahasa Indonesia, atau bahasa yang diketahuinya oleh orang tersebut? Dan apakah boleh dilafazkan atau diniatkan saja dalam hati doa itu? Begitu saja Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Baik, yang pertama tentang larangan membaca Al-Quran ketika berdoa dalam tasyahud. Yang benar Bapak, yang kami ketahui adalah larangan membaca Quran ketika sujud. Nah, Rasulullah SAW ayyaqra al-Quran raki'an aw sajida. Rasulullah SAW melarang untuk membaca Quran ketika ruku atau ketika sujud, bukan ketika tasyahud. Yang kami ketahui itu berdasarkan hadis yang ada. Sehingga ketika tasyahud tidak ada larangan. Cuman tasyahud bukan tempat untuk membaca Quran. Tempat baca Quran adalah ketika posisi berdiri. Kemudian kalau kita membaca doa dalam sujud yang itu kita ambilkan dari Quran, boleh nggak? Jawabannya innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya. Sesungguhnya amal itu diterima ataukah tidak berdasarkan niat. Sehingga kembali kepada niat. Kalau dia membaca teks Al-Quran itu niatnya berdoa, maka statusnya doa. Dan karena statusnya doa, boleh dia baca ketika sujud. Sehingga ketika kita sujud membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yang itu ada di surat Al-Baqarah, atau kita membaca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang itu ada di surat Al-Furqan, atau kita membaca doa-doa yang lainnya yang ada dalam Quran, tapi dengan niat untuk berdoa, bukan membaca Quran, hukumnya boleh.
dengan alasan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang kedua, bolehkah membaca doa itu dalam tasyahud? Insya Allah tidak masalah, sebagaimana pembahasannya dalam sujud. Lalu terkait berdoa dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, apakah diperbolehkan? Kita sudah pernah menyebutkan khilaf tentang ini. Ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan hukumnya boleh, dan ada yang mengatakan hukumnya dilarang. Dan ada yang memberikan rincian. Di antara yang memberikan rincian, mereka mengatakan, liman yuhsinul arabiyyah, bagi orang yang bisa berbahasa Arab, dia harus pakai bahasa Arab. Tapi bagi orang yang nggak bisa bahasa Arab, dia boleh berdoa selain bahasa Arab. Sehingga ada khilaf dalam masalah ini. Dan wallahu alam, yang lebih mendekati adalah pendapat yang mengatakan diperbolehkan bagi yang tidak bisa berbahasa Arab, atau dia bisa bahasa Arab tapi nggak sempurna, sehingga disuruh merangkai doa bingung dia. Wah, timbangannya keliru, daripada nanti salah, lalu dia pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Wallahu ta'ala alam. Nah, silahkan. Silahkan Bapak. Anda sudah terhubung, silahkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya bisa nawi Ustaz. Silakan. Jadi yang saya tanyakan ini, yang pertama, saya ingin memiliki buku tafsir sholat itu Ustaz. Bapak memiliki buku tafsir salat? Ingin memiliki Ustaz. Ingin memiliki, baik. Kemudian yang kedua itu masalah zakat Ustaz. Masalah zakat. Nah, Karena saya pernah mengumpulkan zakat, saya kan sebagai amil di sini. Itu zakat beras, saya campur jadi satu. Tapi banyak teman-teman itu yang melarang Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? ini maksudnya zakat fitrah ya? Iya Ustaz ya. Zakat fitrah. Berasnya dicampur jadi satu. Iya. Campur dengan apa Pak? Ya, pokoknya beras zakat itu kami campur Ustaz. Ya, semuanya beras ya? Iya, semua beras. Nggak ada jagung atau yang lain dan. Nggak ada Baik. Ustaz, nggak ada. Baik, cukup Bapak? Iya saja Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi khair. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara untuk bisa mendapatkan buku ini? Silakan Anda hubungi semua nomor ANB yang tertera di Lowtrade ya. Baik pertanyaan, WA maupun nomor telepon, atau sudah ada nomor khusus yang disediakan oleh tim ANB untuk pemesanan buku. Bisa juga baca di kolom komentar. Ini tidak semua pemirsa nonton YouTube atau Facebook ya. Intinya silahkan hubungi semua nomor yang ada di situ. Insya Allah dilayani oleh tim ANB Channel. Yang kedua terkait masalah mencampurkan beras zakat fitrah yang itu kualitasnya beraneka ragam. Ada yang bayar zakat fitrah dengan menggunakan beras misalnya 64, ada yang IR, ada yang Bramo, ada Pandan Wangi atau Mentek atau yang lainnya ya. Ya, saya kenal nama-nama itu karena dulu pernah jadi bakul beras ya. Ya. Yang itu jelas kualitasnya beda. Ada Raskin juga masuk situ. Terus gimana ini? Boleh nggak dicampur? Sebenarnya masalah campur dan tidak itu lebih kepada teknis Bapak. Artinya kebijakan panitia. Kalau secara aturan syar'i dalam masalah zakat, hukumnya diperbolehkan untuk dicampur. Dulu Nabi SAW memerintahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menjaga zakat Ramadan. Dan beliau jaga kurang lebih selama 3 hari.
Dan itu dicampur jadi satu, digabungkan jadi satu di satu tempat. Dan dulu bahan makanan itu beda-beda. Ada kurma, ada yang zabib, anggur, ada yang bentuknya gandum. Sehingga kurma ya kumpul kurma, nanti gandum kumpul gandum, dan seterusnya. Karena itu selama semuanya beras, insya Allah tidak masalah dicampur. Dan kalau ada pertimbangan, wah nanti jadinya yang bagus kecampuran yang kurang bagus. Nah, ini nggak tepat. Itu masalah kebijakan takmir. Kalau misalnya takmir menghendaki dipisahkan, ya, biar yang bagus tetap dijaga kualitasnya, ya silahkan. Tapi kalau misalnya ya biar semuanya rata, akhirnya dicampur juga silahkan. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon nasihatnya, tadi Ustadz sempat menyampaikan mengenai Dajjal ini akan ada 2 kota yang tidak bisa dimasuki Dajjal, Madinah dan Mekah. Namun pada saat kemarin kejadian agresi Israel ke Palestina, sempat beredar bahwa ada hadis yang menyatakan Al-Aqsa pun tidak bisa dimasukin Dajjal. Mohon nasihatnya Ustadz mengenai hadis ini. Jazakallahu khair. Wafikum barakallah. Apakah benar Al-Aqsa tidak bisa dimasuki Dajjal? Yang kita tahu, Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa di Bablut. Bablut itu di mana? Di Palestina. Coba saya carikan ya. Apakah Aqsa tidak dimasuki oleh Dajjal? Saya belum mendapatkan keterangan tentang itu. Kalau yang ada adalah Dajjal tidak masuk Mekah dan Madinah. Tapi di sini coba kita baca. Saya kutipkan ini keterangan dalam fatwa Islam ya. Yakhrujul Masihud Dajjal min jihatil masyriq, thumma yasiru fil ardi, fala yada'u baladan illa dakhalahu. Dajjal muncul dari arah timur. Lalu dia berkeliling ke muka bumi dan tidak ada satupun muka bumi ini kecuali dia akan memasukinya. Selain Mekah dan Madinah. Nah, di sini ada keterangan Masjidil Aqsa dan Masjid Tur berdasarkan hadis yang sahih. Walhamdulillah. Tayyib. Coba kita baca hadisnya. Nabi SAW bersabda, Dajjal keluar dari negeri daerah timur yang disebut Khurasan. Hadisnya sahih, riwayat Tirmidzi. Kemudian dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, Laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satupun negeri kecuali akan dimasuki oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Laisa lahu min naqabiha naqabun illa alaihil malaikah. Di setiap lorong-lorong pintu menuju Mekah dan Madinah dijaga oleh malaikat. Kemudian diriwayatkan oleh Muslim dari Fatimah bintu Qais tentang kisah Tamim Ad-Dari dan Al-Jassasah. Al-Jassasah ini hewan yang besok akan muncul di akhir zaman dan dia ngasih tanda manusia, ini mukmin, ini munafik, mukmin, munafik. Kemudian di situ Dajjal mengatakan yang ditemui oleh Tamim bin Aus Ad-Dari. Wa inni ushiku ayyudzana li fil khuruj. Sebentar lagi aku akan diizinkan untuk keluar. Lalu aku akan keluar dan mengitari muka bumi. Tidak aku tinggalkan satupun desa kecuali aku akan singgah di sana. Dan Dajjal itu keluar selama 40 hari. Selain Mekah wa Thaibah. Thaibah itu nama dari kota Madinah. Nama lain dari kota Madinah adalah Thaibah. Fahuma muharramatani alayya. Dua kota itu diharamkan bagiku.
Setiap aku mau masuk, maka istakbalani malakun. Aku dihadang oleh malaikat. Biyadi saif. Di tangannya ada pedang. Yang menjaga kota Mekah dan Madinah. Kemudian dalam riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, Andartukum al-masiha wa huwa mamsuhal ain. Wa mamsuhul ain. Aku ingatkan kalian akan kehadiran Dajjal. Al-Masih yang matanya buta sebelah. Kemudian beliau mengatakan di sini, La ya'ti arba'atu masajid. La ya'ti arba'ata masajid. Beliau tidak akan mendatangi 4 masjid. Ka'bah, Masjid Rasul, Masjid Aqsa, dan Masjid Tur. Nah, di sini kita menjumpai bahwa Masjidil Aqsa tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Dan hadisnya sahih, dinilai sahih oleh Syu'aib Al-Arnaud dalam tahqiq Musnad Imam Ahmad. Walhamdulillah, kita mendapatkan penjelasan tentang hadis sahih masalah ini ya. Sehingga ada 4 yang tidak dimasuki. Pertama, kota Mekah. Yang pertama adalah kota Mekah. Yang kedua, kota Madinah. Kotanya, bukan masjidnya. Kemudian dalam riwayat Ahmad, ada tambahan Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Tur. Tur adalah tempat turunnya Taurat. Tidak dimasuki oleh Dajjal. Wallahu ta'ala alam. Karena hadis ini sahih, ya kita yakini sebagaimana teks yang ada. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.